Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airel Fitra Villa dengan NIM 2424 10 10 30 78. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saman Gifari Hidayatullah dengan NIM 2424 10 10 30 23. Perkenalkan, nama saya Diran Fatih Ramadan dengan NIM 2424 10 10 30 18. Nah, di sini saya akan menjelaskan PPT pertama dengan judul aplikasi itu aplikasi desktop dengan metode belajar. Nah, di aplikasi desktop ini memiliki tiga pilihan. Yang pertama ada belajar sambil musikan, yang kedua ada belajar dengan suasana hening, dan yang terakhir ada belajar lewat diskusi tanya jawab. Nah, kita langsung ke penjelasan kodenya. Nah, di baris awal ini, di public from dan initialize komponen ini, baris ini itu nanti akan langsung dipanggil ketika form pertama kali dibuat. Nah, di dalamnya itu ada metode initialize komponen, yang dimana isi dari metode ini itu seluruh kode yang otomatis dibuat oleh Visual Studio-nya ketika kita itu menambahkan desain di form satu. Nah, caranya itu misal di sini kita bikin button baru. Nah, di sini kan bikin button baru yang dimana nanti otomatis kodenya itu langsung ke isi dari Visual Studio-nya di sini button 4. Oke, lanjut ke codingan selanjutnya. Di sini ada public void from satu load. Di sini untuk menampilkan teks awal sebagai panduan bagi pengguna yang dimana di sini teksnya itu pilihan Anda. Lanjut lagi di public void button satu klik. Di bagian ini saat tombol prosesnya itu ditekan, program itu akan mengecek radio button mana yang dipilih oleh user, lalu menampilkan hasilnya di label, lalu menampilkan di sini. Ya. Lanjut lagi di private void radio button check. Nah, di sini nih selain kita punya tombol yang di atas, kita juga punya event check chance untuk masing-masing radio buttonnya. Nah, saat user memilih salah satu pilihan, label akan langsung berubah menyesuaikan dengan teks dari radio button tersebut. Stop ya. Terus, Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan hasil outputnya. Oh iya, di sini belum dihapus untuk buttonnya, kita hapus dulu. Nah, kita coba run aplikasinya. Nah, di sini untuk tampilannya kayak gini. Misalkan user di sini memilih pilihan pertama. Nah, label pilihan Anda di sini ketika prosesnya itu ditekan atau diklik akan berubah menjadi metode belajar Anda dengan pilihan yang pertama, belajar sambil musikan. Untuk yang pilihan kedua juga sama, ketiga juga sama. Mungkin sekian dari saya untuk PPT yang pertama, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. nah, di sini saya akan melanjutkan pada PPT kedua. Tolong di sini. PPT kedua, kita itu membuat aplikasi untuk menginput data karyawan. Nah, di sini untuk desainnya, pertama kita mendaftarkan toolbox data grid. Yang kedua, kita mendaftarkan toolbox button. Nah, untuk codingannya, pertama kita membuat namespace. Namespace itu digunakan untuk wadah. Nah, untuk codingannya di sini kita
Maka namespace PPT2 digunakan untuk mengelompokkan class. Selanjutnya public partial class form 1 merupakan form utama aplikasi yang diturunkan dari class form. List karyawan ini digunakan untuk menyimpan data karyawan dalam aplikasi. Nah, public form 1 ada turunan dari class form 1. Internet komponen ini digunakan untuk menyimpan codingan dari desainer form 1. Kemudian dibuat satu data karyawan, yaitu NIK, nama, alamat, tanggal lahir, jabatan, gaji, dan is aktif. Selanjutnya, list karyawan ini untuk menambahkan semua data ini ke list karyawan dan data grid view 1 sebagai tampilan dari form 1. Selanjutnya ada private void button tambah klik 1 merupakan event yang dipicu saat tombol tambah itu ditekan. Using form 2 file sama dengan new form 2. Nah, di sini digunakan untuk input data karyawan baru. If form show dialog off. Nah, jika user menekan tombol OK, maka data diambil dari form 2 dan ditambahkan ke list data grid view. Selanjutnya di sini ada public class karyawan yang berisi properti dari public string nick, public string nama, public string alamat, public date only tanggal lahir, public string jabatan, public desimal gaji, dan public bold is aktif. Nah, untuk outputnya sendiri yaitu di sini untuk outputnya maka akan keluar nick, nama, alamat, tanggal lahir, jabatan, gaji, dan aktif. Nah, ini akan keluar dan ini menggunakan toolbox data review dan sesuai codingan yang tadi. Dan di sini ada button tambah klik untuk menambahkan jika ada data karyawan baru. Selanjutnya untuk form 2 dijelaskan oleh teman saya. Belum. Nah, untuk untuk form kedua ini berisi tentang fitur create untuk PPT kedua. Nah, bagian namespace ini untuk penamaan untuk PPT-nya, public partial itu tadi bagian inti. Kemudian initialis komponen itu untuk menyimpan program-program yang digunakan di form 2 desain. Untuk combo box jabatan items dan seterusnya ini digunakan untuk pemilihan jabatan nanti di fitur di tampilannya. Kemudian kita lanjut ke publik karyawan, ambil data karyawan. Nah, di sini metode ini digunakan untuk menambahkan data-data karyawan yang akan diinput ketika mengaktifkan program. Mulai dari NIK, nama, alamat, dan tanggal lahir, serta jabatan, gaji, dan apakah karyawan tersebut aktif atau tidak. Kemudian di private void simpan klik, ini event untuk mengaktifkan tombol button simpan dan void BTN batal klik untuk mengaktifkan tombol button batal. Untuk private void data grid view ini dan seterusnya ini hanya untuk mengaktifkan fitur-fitur yang ada mengaktifkan atribut-atribut yang ada di bagian form 2 dalam kurung desain. Kemudian kita lanjut ke demo programnya. Nah, kita close. Record. Wes. Belum.
Nah, ini tampilan dari program yang ada di form 2. Ada kolom NIK, nama, alamat untuk diisi sesuai data-data karyawan. Tanggal lahir juga bisa diatur menyesuaikan tanggal lahir karyawan tersebut. Jabatan tadi ada 3 opsi, ada manajer, supervisor, sama staff. Untuk gaji kita bisa diatur sesuai dengan gaji setiap karyawan. Status bisa dicentang untuk keaktifannya, dan tombol simpan nanti untuk menyimpan data-data karyawan yang akan disimpan di form 1, dan batal adalah digunakan untuk membatalkan pengisian tersebut. Nah, data-data yang telah diisi nanti akan ditampilkan di form pertama. Misalnya di sini kita memiliki contoh karyawan dengan nama Geva dan NIK-nya kita pakai angka random saja. Kemudian misalnya alamatnya di Jalan Raya nomor sekian gitu. Untuk tanggal lahir kita bisa atur sesuai keinginan. Di sini kita kasih Maret tahun 2005 dengan status jabatan sebagai manajer. Gaji yaitu 6 juta. Dan statusnya adalah aktif. Nah, di sini ketika kita mengeklik tombol simpan, maka data akan tersimpan di form pertama, data karyawan. Dan begitu seterusnya. Mungkin sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami mengenai PPT yang telah ditugaskan, yaitu tentang aplikasi desktop yang mengenai pemindahan data dan fitur tambah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.